Sobi, Sobat Indiebis, balik lagi ke podcast Indiebis Special Ramadan Edition bareng sama aku Adinda dan aku Vivi. Kali ini kita bakal ngobrolin salah satu topik yang rame banget saat bulan Ramadan, yaitu bisnis kuliner. Kenapa sih Din, bisnis kuliner tuh kayak rame banget ya di bulan suci ini? Nah bener banget nih Vi, bisnis kuliner itu selalu rame di bulan Ramadan karena adanya fenomena bukber gitu. Bukber tuh dari tahun ke tahun kan pasti selalu rame ya. Kayak tiba-tiba ada aja gitu ajakan dari temen ngantor lah, dari temen kuliah, SMA, sampai temen TK gitu loh Vi. Nah terus Vivi tau gak sih kalau misalnya bukber itu udah ada dari zaman Rasulullah tahu? Seriusan? Kirain cuma tren anak zaman sekarang aja ya? Bener Vi, jadi dulu itu pas zaman Rasulullah, Rasul itu sering banget buat ngasih bagi-bagi makanan sahur dan juga berbuka ke orang-orang yang membutuhkan Vi. Itu dia kenapa si fenomena ini tuh terus berlanjut sampai sekarang dan dijadiin fenomena yang namanya bukber begitu. Keren juga ya. Ngomongin soal bukber tuh pasti nggak jauh dari bisnis kuliner. Bahkan restoran, pedagang kaki lima tuh aja kayak panen rezekinya di bulan suci ini. Bener banget nih Vi, apalagi kalau misalnya tempatnya itu estetik ya. Karena orang-orang tuh sekarang kan nyari buat kebutuhan konten gitu ya. Itu dia kenapa kalau misalnya reservasi tempat tuh kayak berasa war tiket Coldplay gitu saking ramenya. Makanya susah banget gitu. Pantesannya orang-orang sekarang pada suka buka puasa di rumah. Mestinya kan mereka pada males antri kan. Terus jalanan juga pasti rame kan. Makanya lebih suka delivery makanan online. Iya juga ya kalau misalnya dipikir-pikir ya. Kira-kira kenapa sih Vi bisnis delivery ini tuh makin rame gitu? Padahal sebelumnya kan kita emang nyari makanan keluar itu buat di tempatnya gitu, bukan buat mesen makanan terus makan di rumah gitu Vi. Nah kamu tahu nggak sih ngomong-ngomong soal bisnis kuliner di Indonesia tuh makin naik daun dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Grab and Euromonitor International, layanan pesan antar di Asia Tenggara diprediksi bakal naik lebih dari 2 kali lipat dengan kenaikan sekitar 24,4% sampai 2025. Jadinya keren banget gak sih itu? Wah keren banget sih. Tapi ya Vi, apa sih yang bikin pertumbuhannya itu sebesar itu gitu Vi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, mestinya kan orang-orang lebih suka yang praktis, lebih suka yang cepet, nggak perlu antri kan, jadinya lebih simple gitu. Iya sih, serba praktis ya, karena orang-orang sekarang kan pada suka kepraktisan ya. Itu juga kenapa kalau misalnya dilihat-lihat orang itu sekarang lebih suka delivery online karena kemudahan sekarang udah serba internet, udah pada punya handphone juga. Jadi kayak mereka cuman tinggal duduk dimanapun, pegang HP dan bisa pesen dari mana aja gitu ya Vi. Betul banget. Bahkan semua orang tuh pasti ada lah minimal satu aplikasi online buat delivery makanan. Pasti kamu juga punya kan? Punya dong, pasti aku juga punya lah. Aku tuh punya 3 aplikasi terbesar yang dipakai sama orang-orang buat delivery sekarang loh. Jadi nih menurut Momentum Awards di tahun 2022, aplikasi GrabFood itu memegang kendali terbesar sebanyak 49%, disusul sama Gojek sebanyak 44%, dan juga Shopee Food yang masih kebagian 7% lah begitu. Jadi persaingannya cukup sengit ya platform-platform itu. Tapi dengan kebiasaan orang lebih nyaman pesan makanan online tuh mesti tren ini bakal terus berlanjut nggak sih ke depannya? Pasti dong, ini bakal berlanjut terus karena emang udah orang-orang zaman sekarang tuh lebih suka kemudahan dan juga kepraktisan gitu loh Vi. Bahkan menurut laporan dari Grab aja tuh pengeluaran per tahun mereka tuh ya dari GrabFood sejak tahun 2019 sampai 2022 itu naik hingga 54% gitu loh Vi. Makanya kita tuh jadi seneng banget sama namanya delivery gitu. Jadi bisnis ini tuh punya peluang yang gede banget ya buat kita. Apalagi platform-platform tersebut kan mesti ngasih inovasi, ngasih diskon gitu kan. Jadi banyak orang yang lebih tergiur pesan makanan online. Bener nih Vi, bener banget. Vivi tau nggak Coan nggak? Tahu. Pernah makan di situ? Kalau aku lebih suka pesen dari delivery online sih, soalnya kan antri ya, jadi lebih males gitu. Nah, padahal ya gacoan yang segede itu aja tempatnya gitu ya. Orang-orang itu lebih suka buat delivery online karena emang tinggal duduk aja dari rumah, terus tinggal pesen di handphone, makanan dianterin, ditambah lagi pakai promo-promo dari platform delivery online yang banyak banget gitu loh Vi, gitu. Jadi Ramadan tuh jadi momen banyak orang mulai jualan karena salah satu kemudahannya itu bisnis tanpa modal sewa tempat ya. Jadinya tuh karena ada platform delivery online tuh jadinya orang lebih mudah
menggunakan platform tersebut. Bener banget nih, ini tuh jadi bukti nih Vi, kalau misalnya Ramadan itu jadi bulan yang penuh banget sama yang namanya peluang gitu. Betul. Karena banyak banget orang yang manfaatin buat mulai bisnisnya gitu. Dan juga kan tanpa adanya sewa tempat ya, jadi emang orang-orang tuh kayak dari rumah aja mereka bisa bisnis gitu loh. Nah, ini tuh juga jadi bukti kalau misalnya Ramadan itu bukan jadi tempat waktu kita beribadah, tapi juga buat manfaatin biar kita dapat cuan tambahan gitu. Seru banget ya ngobrolin bisnis delivery di bulan Ramadan. Jadi Sobis, kalau kalian ada rencana buka usaha kuliner, Ramadan bisa jadi momen yang tepat buat kalian mulai bisnis. Bener banget nih Vi, setuju banget aku. Jadi kemudahan platform zaman sekarang itu bisa buat semua orang tuh bisa mulai bisnis dari rumah aja. Betul banget, Din. Oke Sobis, segitu aja obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau terjun ke dunia bisnis. Bener banget, sobat-sobat semua juga semoga ibadahnya lancar. Dan aku Adinda. Dan aku Vivi, pamit undur diri. Makasih Sobi-sobi semua. Dadah. Sampai ketemu. Bye-bye. Assalamualaikum.